Pernah nggak sih ngerasain uang pas-pasan terus tiba-tiba ada aja kejadian nggak terduga yang bikin pusing kepala? Misalnya motor mogok, anak sakit, atau tiba-tiba harus bayar biaya sekolah yang naik. Kalau udah gitu, pasti langsung panik kan? Kadang mikir, gimana ya kalau kejadian ini makin parah? Nah, situasi kayak gini sering banget dialamin sama banyak orang, terutama yang ada di kelas menengah ke bawah. Banyak dari kita yang ngerasa nggak punya cukup uang buat cadangan, apalagi untuk kondisi darurat yang datang tiba-tiba. Terus, pernah nggak waktu kamu butuh banget uang buat hal mendesak, malah nggak ada yang bisa bantu? Atau, kalaupun ada yang bisa bantu, rasanya malah bikin tambah stres, karena itu nantinya masuk ke dalam daftar utang yang harus dilunasin. Nah, ini semua bisa banget dihindari kalau kita punya yang namanya dana darurat. Dana darurat itu adalah simpanan yang kita buat khusus buat ngadepin hal-hal nggak terduga yang bisa bikin kondisi finansial kita goyah. Misalnya aja, kayak yang aku bilang di awal, yaitu kalau tiba-tiba ada biaya medis atau kerjaan hilang karena PHK, atau mungkin kejadian buruk lainnya yang nggak kita harapkan. Biasanya dana darurat ini nggak cuma buat jaga-jaga, tapi juga buat ngejaga kita tetap bisa tenang dan nggak kebingungan ketika sesuatu terjadi. Tapi masalahnya adalah banyak banget orang yang nggak siapin dana darurat. Kenapa? Bisa jadi karena mikirnya, nggak perlu deh, soalnya nggak akan kejadian. Atau, ntar aja kalau ada uang lebih. Padahal, kondisi darurat itu nggak kenal waktu. Bisa aja terjadi kapanpun, dan kalau kita nggak siapin dana darurat, kita bisa terjebak dalam kondisi finansial yang makin parah. Nah, di video ini kita akan bahas, kenapa sih punya dana darurat itu penting banget? Apa aja akibat atau dampaknya kalau kita nggak punya dana darurat dan langkah-langkah praktis untuk nyiapin dana darurat? Tentunya, ini bakal relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Apalagi buat yang lagi berjuang di tengah keterbatasan. Biar kita sama-sama bisa lebih siap dan gak terjebak dalam stres finansial yang gak perlu. Pertama, mari kita bahas terlebih dahulu dampak emosional dan psikologisnya. Gak punya dana darurat itu bukan cuma masalah keuangan yang bisa bikin kita stres, tapi juga bisa banget berdampak pada kondisi emosional dan psikologis kita. Punya masalah finansial yang gak bisa kita atasi, itu bisa ngerusak mood, bahkan pengaruh banget ke hubungan kita sama orang-orang terdekat. Apalagi kalau kita terbiasa hidup dengan perasaan cemas tentang uang, situasi ini bisa makin membebani pikiran kita. Dampak emosional dan psikologis yang pertama adalah stres dan cemas yang berkelanjutan. Coba deh inget, kapan terakhir kali kamu merasa tenang soal keuangan? Mungkin jarang banget kan? Biasanya kalau kita lagi nggak punya dana darurat, kita selalu mikir, gimana ya kalau ada kejadian yang bikin aku harus keluar uang banyak? Atau mikir, gimana kalau tiba-tiba sakit dan gak bisa kerja? Itu kan salah satu yang bikin kita terus-menerus was-was. Stres karena masalah finansial itu gak cuma ganggu pikiran kita sehari-hari, tapi juga bisa nambahin beban mental yang bikin kita gak fokus sama hal-hal penting lainnya. Kita jadi mikir terus soal uang, bukannya mikirin hal positif atau tujuan hidup kita. Gak jarang juga, rasa cemas ini akhirnya bikin kita jadi gampang marah, atau bahkan menghindari orang-orang terdekat karena nggak mau nambahin beban pikiran ke mereka. Dampak emosional dan psikologis yang kedua adalah strain pada hubungan pribadi. Pernah nggak kamu merasa cemas banget soal keuangan, terus jadi gampang emosi sama pasangan atau keluarga? Atau malah ngerasa nggak enak banget buat ngobrol soal uang dengan orang terdekat karena takut mereka juga ngerasain beban yang sama? Nah, kondisi ini sering banget dialamin sama orang yang gak punya dana darurat. Karena masalah finansial yang terus ada di pikiran, kita bisa jadi lebih sensitif terhadap masalah kecil yang biasanya gak terlalu penting. Hubungan jadi ikut terpengaruh, baik itu dengan pasangan, orang tua, atau bahkan teman-teman. Ketika gak punya dana darurat, seringkali kita juga merasa malu atau gak nyaman untuk meminta bantuan. Kita malah lebih cenderung untuk menahan masalah sendiri yang akhirnya bisa nambahin tekanan mental dan emosi yang kita rasakan. Dampak emosional dan psikologis yang terakhir adalah rasa tidak aman dan ketidakpastian. Gak punya dana darurat itu bikin kita hidup dengan rasa gak aman dan ketidakpastian. Kita terus-menerus mikirin
Apa yang bakal terjadi kalau tiba-tiba ada masalah? Perasaan seperti itu bisa mengganggu banyak aspek dalam hidup kita, karena kita nggak pernah tahu kapan masalah datang. Kita nggak bisa menikmati hidup sepenuhnya, karena terus merasa khawatir soal apa yang bisa terjadi ke depannya. Bahkan, kadang kita bisa merasa malu juga kalau orang lain tahu kita nggak punya cadangan uang buat keadaan darurat. Ini bikin kita takut minta tolong ke orang lain, apalagi yang lebih mampu. Padahal, seharusnya kita nggak perlu merasa malu kalau sedang menghadapi kesulitan. Semua orang pernah ada di posisi yang sama, dan dana darurat justru bisa bikin kita lebih percaya diri. Dengan kita nggak punya dana darurat, dampaknya nggak cuma dirasain di dompet, tapi juga di hati dan pikiran kita. Semakin kita merasa cemas dan tertekan, semakin sulit untuk bisa fokus pada hal-hal lain dalam hidup yang lebih penting. Dan percaya deh, perasaan tertekan yang kita rasakan itu bisa nular ke orang-orang sekitar kita, bahkan memengaruhi hubungan yang kita punya. Ini juga yang jadi alasan kenapa dana darurat itu penting banget. Selain buat jaga-jaga kalau ada kejadian tak terduga, dana darurat juga bikin kita lebih tenang, gak stres, dan lebih siap buat ngehadapin hidup dengan mindset yang lebih positif. Kalau kamu bisa ngatur keuangan dengan baik, punya dana darurat, rasanya hidup jadi lebih ringan dan nyaman kan? Gak ada lagi yang harus dipikirin terus-menerus, dan kamu bisa lebih fokus buat cari solusi dari masalah yang ada. Bukannya cuma mikirin masalah itu sendiri. Tapi, gimana sih cara supaya kita bisa mulai nyiapin dana darurat? Nah, ada beberapa langkah praktis untuk mulai menyiapkan dana darurat. Langkah pertama, tentukan besar dana darurat yang dibutuhkan. Langkah pertama yang harus kamu lakuin adalah menentukan berapa banyak dana darurat yang sebenarnya kamu butuhkan. Banyak orang yang bingung tentang hal ini, jadi kadang nggak tahu harus mulai dari mana. Nah, sebaiknya kamu mulai dengan menghitung pengeluaran bulanan kamu. Ini termasuk semua kebutuhan dasar seperti makan, transportasi, tagihan, dan kebutuhan lain yang nggak bisa ditunda. Pakar keuangan biasanya menyarankan agar kita punya dana darurat yang cukup buat hidup selama 3 hingga 6 bulan. Misalnya, kalau pengeluaran bulanan kamu sekitar 3 juta, berarti dana darurat yang kamu perlu persiapkan adalah sekitar 9 juta hingga 18 juta. Tentu aja, angka ini bisa berbeda-beda tergantung dengan kebutuhan dan gaya hidup kamu. Kalau kamu merasa pengeluaran kamu nggak banyak, bisa kok mulai dengan angka yang lebih kecil dulu. Langkah kedua, mulai dari angka kecil. Kalau tujuan kamu adalah mencapai dana darurat sebesar 3 hingga 6 bulan pengeluaran, jangan langsung fokus ke angka besar itu dulu. Mulai aja dari yang kecil. Misalnya target pertama kamu adalah nyiapin 1 juta atau 2 juta dulu. Coba bayangin, kalau kamu nggak punya dana darurat sama sekali, mulai dengan yang kecil ini aja udah bisa bikin hidup lebih tenang. Fokus untuk nabung sedikit demi sedikit. Misalnya, kamu bisa menyisihkan 10% dari penghasilan bulanan kamu untuk dana darurat. Jadi, kalau kamu dapat penghasilan 3 juta, coba sisihkan 300.000 tiap bulan. Mungkin kedengerannya kecil, tapi dengan konsisten, kamu bakal kaget dengan hasilnya setelah beberapa bulan. Langkah ketiga, buat anggaran khusus untuk dana darurat. Salah satu kunci utama buat menabung adalah punya anggaran yang jelas. Kalau kamu nggak punya anggaran yang terstruktur, uang yang masuk bisa keluar begitu aja tanpa kamu sadari. Nah, buat anggaran khusus buat dana darurat yang benar-benar terpisah dari pengeluaran lain. Dengan cara ini, kamu bisa lebih disiplin dalam menabung, dan uang untuk dana darurat nggak bakal terpakai buat hal-hal yang nggak penting. Kalau kamu sering lupa atau keingetan buat nabung, coba deh atur auto debit dari rekening kamu langsung ke rekening khusus dana darurat. Jadi setiap bulannya, tanpa kamu perlu mikir, sejumlah uang akan langsung dipindahin ke tabungan dana darurat. Ini cara yang efektif buat memastikan kamu tetap konsisten. Langkah keempat, cari sumber penghasilan tambahan. Salah satu cara biar dana darurat bisa cepat terkumpul adalah dengan mencari sumber penghasilan tambahan. Bisa dengan jualan online, jadi freelancer, atau cari pekerjaan sampingan yang nggak mengganggu waktu utama kamu. Kalau penghasilan tambahan ini bisa dipakai khusus buat dana darurat, lebih cepat lagi tabungan kamu bisa terakumulasi. Penting untuk diingat, jangan sampai penghasilan tambahan ini malah bikin kamu kelelahan
atau jadi nggak fokus di pekerjaan utama. Semua harus disesuaikan supaya tetap seimbang dan nggak mengganggu kesehatan atau kehidupan pribadi kamu. Tapi, kalau bisa, apapun yang kamu dapat dari pekerjaan tambahan itu bisa langsung dialokasikan ke dana darurat. Langkah kelima, pilih tempat menabung yang tepat. Nah, ini juga penting banget. Banyak orang salah pilih tempat untuk menyimpan dana darurat. Akhirnya uang yang harusnya bisa dipakai sewaktu-waktu malah jadi nggak gampang dicairkan. Pilihlah rekening tabungan yang bisa diakses kapan saja, tapi juga punya bunga yang cukup menguntungkan. Meski nggak harus tinggi banget, yang penting bisa digunakan dengan mudah. Penting juga untuk memastikan tabungan dana darurat kamu terpisah dari uang yang digunakan buat kebutuhan sehari-hari. Kalau uangnya bercampur, kamu bakal lebih mudah tergoda buat menggunakannya. Pilih tempat yang gampang diakses, misalnya lewat mobile banking atau ATM, tapi jangan terlalu gampang supaya kamu nggak kebawa emosi dan tergoda buat ngambil uang itu buat hal-hal yang nggak penting. Nah, langkah terakhir, disiplin dan sabar. Setelah semua langkah tadi, yang paling penting adalah konsistensi dan kesabaran. Dana darurat nggak akan terbentuk dalam semalam. Butuh waktu dan disiplin buat nyiapinnya. Tapi kamu bisa kok mulai dari hal kecil dan secara perlahan menambah jumlahnya. Misalnya, kalau kamu mulai dengan 500.000 per bulan, coba setahun ke depan kamu bisa punya lebih dari 6 juta hanya dari tabungan ini. Ingat juga, jangan cuma fokus ke angka yang harus dicapai. Fokuslah pada prosesnya. Bagaimana kamu bisa disiplin dan rutin menabung, dan bagaimana setiap bulan kamu bisa melihat progres meskipun mungkin kecil. Yang penting adalah terus maju dan jangan berhenti. Nah, itulah beberapa langkah praktis yang bisa kamu ikuti untuk mulai menyiapkan dana darurat. Meski kadang kelihatannya sulit atau terasa mustahil, dengan langkah-langkah yang terstruktur dan disiplin, kamu pasti bisa mencapainya. Jangan lupa, dana darurat itu bukan cuma soal uang, tapi soal ketenangan pikiran dan mental kita ketika menghadapi situasi darurat. Ketika kita sudah punya cadangan uang untuk kebutuhan yang gak terduga, kita bisa merasa lebih tenang dan lebih siap menghadapi apa aja yang datang. Kalau kamu konsisten dan mulai dari sekarang, perlahan-lahan kamu akan merasa bedanya, dan dana darurat kamu bakal jadi pelindung buat masa depan yang lebih tenang dan aman. Nah, akhirnya kita udah selesai bahas banyak banget tentang betapa pentingnya punya dana darurat dan segala dampak buruk kalau kita nggak siapin itu dari jauh-jauh hari. Dari mulai masalah kesehatan yang bisa datang tanpa diduga, sampai stres yang bisa ngaruh ke hubungan pribadi kita. Semuanya itu bisa lebih mudah dihadapi kalau kita punya dana darurat. Tapi, tentunya nggak ada yang namanya solusi instan. Kalau mau hidup lebih tenang, kita harus siapin dana darurat dengan langkah-langkah yang nggak langsung bikin kita merasa terbebani. Memang, buat sebagian orang, menyiapkan dana darurat bisa jadi tantangan. Banyak yang merasa nggak punya cukup uang, atau malah merasa nggak ada waktu buat ngumpulin uang. Tapi ingat, dana darurat itu bukan hanya soal banyaknya uang, tapi tentang kesiapan kita menghadapi masa depan yang nggak selalu bisa kita prediksi. Kehidupan itu nggak selalu bisa diprediksi, dan kita nggak pernah tahu apa yang bakal datang. Tapi, kalau kita udah siapin dana darurat, setidaknya kita bisa lebih tenang dan siap menghadapi tantangan yang ada. Jadi, mulai sekarang, yuk ambil langkah kecil dan mulai sisihkan sedikit demi sedikit buat dana darurat. Karena siapa tahu, di masa depan, dana darurat itulah yang akan jadi penyelamat kamu dan bikin kamu bisa tetap maju meskipun keadaan gak berpihak. Ingat, dana darurat itu bukan untuk dihabiskan secara cuma-cuma. Itu adalah cadangan yang bisa dipakai buat hal-hal yang gak terduga, supaya kita gak jatuh dalam kesulitan finansial yang bisa berdampak besar. Dengan dana darurat, kamu bisa lebih tenang, lebih siap, dan lebih percaya diri. Jadi mulai sekarang jangan tunda lagi. Langkah pertama aja dulu, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Dan percaya deh, hidup kamu bakal lebih ringan dan gak seribet yang kamu kira. Semoga setelah menonton ini, kamu makin paham dan termotivasi untuk mulai menyiapkan dana darurat. Jangan tunggu sampai terlambat, karena lebih baik siap daripada menyesal di kemudian hari. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton sampai akhir. See you di next video.